Halo teman-teman, selamat datang di Dogi dan di sini kita akan membahas mengenai garansi Samsung dan juga sampai pengalaman ya di service centernya. Ya kebetulan kemarin tuh kami sedang ngobrol gitu ya dengan teman kami. Nah dia tuh bilang kalau dia tuh habis ke garansi Samsung atau ke Samsung Service Center. Lagi sharing-sharing gitu ya. Nah terbesitlah di pikiran saya untuk ya udahlah kita bikin aja sebuah video gitu ya. Untuk sharing juga ke teman-teman gimana cara cek garansi dari sebuah Samsung yang masih baru atau yang sudah lama. Ketika teman-teman beli second atau mungkin baru gitu ya. Apakah garansinya ini sudah on atau belum? Aktif atau tidak gitu ya, untuk sharing aja ya untuk teman-teman aja nih yang belum tahu gimana cara cek garansi di Samsung. Untuk garansi Samsung sebenarnya ada beberapa cara sih untuk cek ya. Paling basic atau cara manual ya teman-teman, itu bisa lihat nomor RF-nya. Nah untuk nomor RF sendiri teman-teman bisa masuk ke dial, terus ketikkan bintang pagar 125 80 bintang 369 pagar teman-teman. Nah, di sini akan muncul beberapa kode seperti itu ya. Nah, kode ini teman-teman bisa lihat untuk RF call-nya ini nih. Nih, bagian sini nih. Ini kan 20240309. Nah, ini mengartikan kalau HP ini itu tuh diproduksinya pada tanggal 9 bulan 3 2024. Jadi nomor RF ini tanggal produksi ya. Nah, manualnya sih teman-teman tinggal tambahin aja nih setahun karena belinya kapan gitu ya. Tambahin aja untuk nomor RF-nya ini 1 tahun, kira-kira garansinya masih aktif untuk 1 tahun ke depan. Cuman kalau pengen yang agak lebih pasti, itu teman-teman bisa cek di bagian nota ya teman-teman. Di nota itu juga tanggal pembeliannya berapa, dinyalakan HP-nya kapan, dan coba deh tambahin 1 tahun aja. Kalau pengen lebih spesifik atau yang pasti-pasti aja, teman-teman bisa main ke webnya Samsung gitu ya. Webnya ada di www.samsung.com/id/support/warranty/. Oke, atau masuk ke bagian warantinya Samsung, supportnya Samsung. Di sana, ketika masuk ya teman-teman, itu untuk cek garansinya, teman-teman bisa langsung tanya ke live chat yang ada disediakan, yang telah disediakan di web tersebut. Atau teman-teman bisa daftarkan produknya dulu nih, produk teman-teman yang baru kayak itu ya, atau yang mungkin yang lama, yang belum didaftarkan oleh pihak penjual sebelumnya. Terang aja, untuk daftarinya tinggal masukin jenis HP-nya aja dengan email yang bisa dicek di settingan HP-nya teman-teman sendiri ya. Untuk settingannya sebenarnya ada ya di setting. Cuman kalau pingin agak lebih cepat aja, teman-teman juga bisa manfaatkan untuk fitur dialnya lagi ya. Nah, untuk ngecek emailnya caranya gimana? Caranya adalah bintang pagar 06 pagar. Nah, untuk masuk nanti akan terlihat untuk emailnya ya, untuk nomor seri untuk HP-nya juga. Nah, nanti tinggal masukin aja ya. Tinggal masukin untuk emailnya atau nomor serinya. Nanti dia akan muncul nih di bagian apa tadi support waranti untuk Samsungnya, web Samsungnya. Tertera HP kalian itu ada di garansi sampai tanggal berapa, seperti itu. Nah itu tadi cara cek ya teman-teman garansi dari unit yang teman-teman punya. Selanjutnya saya punya cerita sih. Tadi kan di awal saya bilang ya, kalau kami tuh lagi sharing-sharing tentang garansi Samsung. Nah kebetulan saya tuh juga ada temen yang dia ini habis terkena void untuk garansi Samsungnya ya teman-teman. Ya, teman saya ini beli Samsung A55. Sebenarnya garansi Samsungnya itu masih aktif banget teman-teman. Cuman terkena void. Nah ini hati-hati juga sih sebenarnya teman-teman. Untuk tentang garansi juga ya. Garansi void itu salah satunya bisa juga karena teman-teman sengaja, dengan secara sengaja itu membasahi untuk unit HP-nya. Atau bawa ke tempat yang ekstrim-ekstrim dengan debu yang banyak atau pasir yang banyak. Sebenarnya HP-HP Samsung tuh rata-rata kan udah ada IP68 ya. Ya itu hanya untuk proteksi tambahan aja ya teman-teman. Tidak untuk hal-hal ekstrim atau teman-teman cek atau coba secara langsung gitu ya. Itu sangat tidak disarankan ya, walaupun boleh lah.
Cuman ya jangan-jangan aja ya teman-teman. Itu hanya untuk proteksi tambahan. Ketika dilakukan secara sengaja, otomatis ya mau nggak mau, garansinya akan void. Kembali lagi seperti itu. Tapi beda lagi ya teman-teman, kalau teman-teman itu pakai Samsung Care Plus. Kemarin tuh kalau nggak salah, saya tuh pernah tanya ya di Samsung Service Center, itu bilangnya adalah kalau Samsung Care Plus kita ada kesalahan pengguna atau human error, itu masih di cover. Bener nggak sih? Waktu itu saya tanya sih di service center Samsung langsung, dan jawabannya iya. Cuman kalau menurut teman-teman, oke nggak kalau tentang Samsung Care Plus itu? Nah, kebetulan teman saya ini yang tadi ya, yang saya cerita, dia itu HP-nya tuh nggak pernah jatuh. HP-nya itu bener-bener nggak pernah dipakai yang hal-hal ekstrim seperti itu. Ya namanya juga HP baru ya, otomatis dia pinginnya HP-nya tuh aman-aman aja. Cuman di tengah jalan, tiba-tiba HP-nya itu rusak bagian layarnya. Nah, rusak di bagian layar, dia bingung, lalu dia bawa ke service centernya, dan dikatakan kalau garansinya void. Ya, ceritanya seperti itu, garansinya void. Dan garansinya void ternyata terkena burn in. Nah, karena burn in-nya itu kenapa? Ya, sebenarnya aku tahu sih. Cuman kita akan telepon aja ya ke teman saya ini yang sudah bercerita ke saya. Dan biarkan dia langsung cerita aja ya. Karena dengar dari orangnya langsung itu pasti lebih benar daripada saya menceritakan ulang seperti itu. Yuk kita telepon aja. Oke mas, jadi ini saya mau cerita ini mas. HP ini dulu saya beli tuh ikut pre-order mas di Samsung official. Lalu menunggu sekitar 1 bulan, lalu HP-nya tuh ternyata datang selama 2 minggu. Memang normal mas, saya cek semuanya. Saya pakai untuk nge-game, saya pakai untuk konten, pemakaian sehari-hari, jadi dari drive saya itu aman-aman aja. Tapi setelah 4 bulan itu, sekitar 12 Juni, HP saya tiba-tiba ghost start sendiri mas. Jadi ngeklik-ngeklik sendiri, gerak-gerak sendiri. Lalu saya langsung paksa restart, lalu pada saat nyala ternyata ada 1 pixel mati mas di agak bawah gitu layarnya, di bawah layar saya. Nah, saya agak panik di situ, saya langsung matikan lagi HP-nya, saya masih positif lah, ini bukan burn in. Lalu saya matikan, pas saya nyalain lagi ternyata pixelnya yang kebakar sudah makin menyebar mas, jadi semakin banyak dan lama-lama 1 layar itu mati. Setelah itu keesokan harinya saya langsung bawa ke Samsung Jakal di Yogyakarta itu untuk pengecekan dan perbaikan. Lalu dari pihak sana suruh menunggu 1 minggu untuk pengecekan. Dan ternyata mereka memberitahu saya via WA garansi saya void karena terindikasi ada jatuh atau tertekan pada HP saya. Padahal selama pemakaian saya legit tidak pernah sekalipun jatuh dan tertekan yang begitu berat. Lalu dari Samsung Jakal, karena void, saya disuruh untuk membayar harga LCD sekitar 900 ribuan mas. Lebih tepatnya 934 ribu. Di situ saya udah kayak agak kecewa sih mas ya, agak lumayan kecewa. Lalu setelah itu, setelah dapat 900 ribu itu, saya dapat tawaran dari Samsung Jakarta Pusat mendapat potongan 40%. Jadi saya bisa bayar sekitar 500 ribuan gitu mas. Dan menunggu perbaikan sekitar 5 sampai seminggu, 5 hari sampai 1 minggu. Setelah itu saya ambil HP-nya, lalu saya cek kembali, normal kembali. Tapi ya rasa kecewa saya agak lebih banyak lah mas ke produk Samsung ini. Karena saya sebelumnya pengguna Samsung juga, yaitu Samsung A50. Selama hampir 4 tahunan saya pakai, itu bagus-bagus banget mas. Tapi di ending juga HP A50 itu juga terkena burn in juga mas. Saya pikir itu karena ya umur lah mas ya, jadi saya ganti ke A55 ini. Tetapi kok 4 bulan saya pemakaian A55 ini kok langsung burn in. Itu saya agak kecewa banget sih mas, kayak wah kecewa berat lah pokoknya. Jadi ya makanya saya semoga pengalaman ini nggak terulang kembali lah ke teman-teman yang besok mau membeli A55 begitu mas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk garansi Samsung sendiri itu bisa void ketika teman-teman melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang dengan sengaja seperti itu. Kalau untuk servis Samsung sendiri, after sales-nya sebenarnya oke. Kami pun pernah ke servis Samsung
Dan layanannya tuh oke-oke aja sih. Cuman ya mungkin kembali lagi, kalau menurut teman kami, cerita teman kami tadi, ya itu kan bisa aja melalui pengirimannya atau toko oranye atau apanya lah yang sehingga ada tekanan di bagian layarnya sehingga terkena burn in seperti itu. Kalau menurut teman-teman sendiri, lebih baiknya garansinya itu all in nggak sih kalau secara online? Silahkan komen di bagian bawah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael, pamit undur diri.